Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester baru, yaitu semester genap, bersama ibu, saya Ayu Elma Yuniarti, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Nah, untuk semester ini kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita setelah berdoa, kita lanjut ke bab 8, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang pertama, ibu akan membacakan kompetensi dasar. 1.8. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. 2.8. Terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114. 3.8. Memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.8. Membaca dan hafalan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Baik, sebelum masuk ke materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk melengkapi kebutuhan manusia. Semua yang diciptakannya untuk manusia pasti bernilai. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakannya dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya. Allah selalu menginginkan kebaikan bagi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yang bernama manusia. Karenanya segala sesuatu yang dinilai buruk dan berakibat tidak baik bagi manusia akan diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah makanan dan minuman. Peringatan tersebut termasuk dalam Al-Quran ataupun hadis. Sangat penting bagi kita umat Islam untuk menjaga makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk memakan makanan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Baik, selanjutnya yang A, membaca surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi yang baik. Kemudian syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah
kepadanya. Selanjutnya yang B, menghafal surat An-Nahl ayat 114. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah. Silahkan kalian hafalkan Quran surat An-Nahl ayat 114 beserta artinya. Kemudian setelah kalian mampu membaca dengan baik ayat di atas, sekarang hafalkan. Salah satu cara menghafal adalah dengan mengulang-ulang membaca. Kemudian sedikit demi sedikit tutuplah halaman yang kalian baca. Ulangi terus-menerus hingga kalian mampu menghafalnya dengan baik. Akan lebih baik lagi jika dalam menghafal sambil memahami artinya. Untuk selanjutnya yang C, memahami kandungan surah An-Nahl ayat 114. Dalam ayat ini Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi yang baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka, makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Sedangkan makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan. Makanan yang halal dan baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh manusia. Termasuk dalam arti mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara memelihara tanaman serta mengembangbiakan hewan agar tidak punah dari permukaan bumi. Demi memenuhi kebutuhan umat manusia dan makhluk lain, cara memelihara dan mengembangbiakan hewan atau tanaman itu, kaum muslimin harus tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berlaku. Kemudian adapun sebab-sebab diharamkannya makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, haram karena cara mendapatkannya. Apabila makanan dan minuman yang kita konsumsi didapatkan dari usaha atau cara yang tidak halal, maka makanan dan minuman tersebut menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan untuk membeli makanan dan minuman didapat dari hasil mencuri, menipu, riba, merampas harta anak yatim, hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, haram karena substansi barangnya. Haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu jamat atau benda mati dan hayawan atau hewan. Makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran hanya terbatas pada 10 hal. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik atau bergizi.
Sebagai seorang muslim yang taat, haruslah selalu mengkonsumsi makanan halal yang bergizi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang bergizi. Di samping halal yang tujuannya adalah untuk kepentingan diri manusia itu sendiri. Makanan yang bergizi merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dengan tujuan agar memperoleh kualitas kesehatan yang baik. Ketika belajar di bangku SD, kita pernah belajar tentang makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi atau jagung, lauk atau pauk, sayuran, buah-buahan, dan terakhir susu. Semua makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya ada baiknya ditambah dengan herbal seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan sebagainya agar tubuh kita sehat. Selanjutnya, menurut ahli gizi, makanan yang bergizi harus dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kepuasan jiwa, yaitu memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa, memenuhi kebutuhan sosial budaya. Kedua, memenuhi fungsi fisiologik, yaitu memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak, mengatur dan menjaga keseimbangan metabolisme zat gizi, cairan tubuh, serta pertahanan tubuh. Nah, di situ sudah kita membahas tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal atau bergizi. Untuk tugas, silahkan kalian rangkum bab 8 yang judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Mulai dari surat An-Nahl beserta artinya. Kemudian kalian hafalkan Quran surat An-Nahl ayat 114. Kandungannya kalian tulis. Kemudian pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik ditulis juga. Semuanya kalian rangkum di dalam buku catatan masing-masing. Baik, itu untuk pertemuan pertama dalam semester genap. Bila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.